nopo dijaga. Kalau kita sudah sholat, jagalah sholat. Kalau kita sudah puasa, jagalah puasa. Kalau kita sudah berzakat, jagalah zakat kita. Itulah istiqomah. Karena nyata Bapak itu muliakan oleh Allah. Yang diminta oleh Allah itu adalah istiqomah. Istiqomah yang diminta Allah itu tidak muluk-muluk, ya, tidak besar-besar, tapi justru yang ibadah itu sedikit saja, kecil-kecil saja, tapi kalau dengan sami ini sangat melakukan secara terus-menerus. Jangan sampai kita ibadah itu justru besar, rajin, tapi balik terus mandek. Ini Allah yang nggak suka. Bagaimana Nabi kita mengingatkan kepada Abdullah, ya Abdullah, kata Rasulullah, ya Abdullah, la takun mislu fulan. Janganlah kamu itu seperti fulan itu. Fulan itu orang, ya, gak nyebut nama. La takun mislu fulan, karena yaqumul lail wa taraka qiyamul lail. Dia awal-awal itu selalu mendirikan sholat, rajin, baik, tapi setelah itu terus berhenti. Ini Rasul dan Allah nggak suka model begini. Kalau kita sudah beribadah, kalau bisa kita terus istiqomah. Sebagaimana hadis Nabi, Bapak Ibu muliakan oleh Allah, ahabbu a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amal ibadah yang disukai oleh Allah itu kalau kita kerjakan itu terus menerus, walaupun itu kecil. Kalau nggak suka besar-besar, rajin, tiba-tiba terus tahajud, terus tiba-tiba puasa Senin Kamis, tiba-tiba terus sholat duha, terus tiba-tiba terus. Tapi setelah itu berhenti. Enggak, Allah nggak suka yang begini. Tapi yang juga Allah itu, sekarang bisanya apa nih? Bisanya yang paling mudah, merasa kita ringan. Awalnya mampu sholat 5 waktu komplit, ibu alhamdulillah, itu dulu dikerjakan. Kalau mau meningkat, kita mulai dari kita sholat jamaah bersih. Itu sudah mulai aja, mulai ditambah sunnah, mulai ditambah sholat ibu, tambah lagi. Tapi jangan sampai terus besar. Itu Allah nggak suka. Kita baiknya dikit-dikit aja, tapi bisa berkelanjutan. Kalau dalam istilah anak SD itu, dikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, pahala itu dikit aja, tapi kalau lama-lama pahala itu menjadi menggunung, jadi banyak. Itu yang begini. Karena Bapak Ibu melihatkan oleh Allah, ibadah yang kita kerjakan terus-menerus itu akan mengurangi kita untuk pikun. Karena apa? Kita selalu mengingat menggunakan otak kita ini. Okay? Itu selalu terus-menerus. Biar sholat zuhur selesai, aku belum ngaji. Ingat ngaji tadi. Oh, ingat ngaji. Baru ngaji selesai, terus ya kayak sholat ngasar. Ingat ngasar. Itu karena sudah sepuh ya. Kalau itu sholatkan, aku belum ngaji. Ingat ngaji lagi. Bentar lagi maghrib, kayak sholat maghrib. Artinya otaknya dipakai terus untuk mengingat sesuatu. Itu diantaranya kita akan mudah untuk tidak mudah itu, karena menggunakan daya ingat kita itu terus menerus. Nah, tapi kalau sempat kita tidak menggunakan menjadi kebiasaan itu kita mudah untuk itu. Maka baiknya menjadi amal ibadah itu terus menerus, walaupun itu kecil-kecil, tidak usah lama-lama. Kalaupun pada suatu saat kita tak lupa suatu ibadah, maka Allah tetap menghitungnya, karena kita dianggap kan biasanya kan terus menerus melakukannya. Ini pas lupa tetap dihitung sama Allah. Rasulullah SAW bersabda, Bapak Ibu muliakan oleh Allah, likulli amalin sirro. Setiap perbuatan itu pasti ada waktu-waktu kita tuh semangat,
terus bisa lanjut. Walikulli sirron fatro. Dan setiap semangat itu, kata Rasulullah, selalu ada waktu kita ini malas. Beres betul? Beres. Pasti ada waktu-waktunya itu kita itu malas. Dan barang siapa di waktu fatrohnya itu mengikuti sunnah, waqafih tada, kata Rasulullah. Barang siapa yang waktu malas-malas itu kita tetap melaksanakan sunnah nabinya, maka kita termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa? Kita biasanya itu sholat jamaah di masjid. Lah ini kok pas malas. Apa kok malas Pak? Bosan. Nah, tapi kan tetap sholat. Sholatnya diganti di rumah. Dia tidak meninggalkan sholatnya. Cuman dia sedang malas untuk pergi ke masjid karena capek tadi. Apa ya untuk umat ya wis di rumah wae. Nah, itu artinya apa? Itu tetap dalam sunnah oleh Allah itu. Tetap di dalam kita melaksanakan kewajiban tanpa kita tinggal. Tetapi kalau malas itu kita malah meninggalkan sunnah, faqad dhalla, kata Nabi. Maka kita termasuk sesat. Maksudnya apa? Aku hari ini kok sedang malas, nggak usah sholat sih. Nah ini dia. Nah, jangan sampai. Nah, kok pengen kosong 5 kali sholat, ya sekali-kali harinya aku pisah wae. Oh Jumat awan-awan panas-panas Jumatan, hari ini aku pengen nggak Jumatan. Nah ini sih nggak boleh kita nih. Nah, jangan sampai terjadi. Atau pas bulan Ramadan, bulan Ramadan aku ini puasa terus bertahun-tahun, saya ini aku pengen istirahat. Nah ini nggak boleh, kan? Buat depan dikurangi kualitasnya kalau sedang malas. Tapi jangan tinggalkan kewajibannya. Dulu pas Ramadan biasanya selalu saja itu sholat tarawih di masjid, kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang tidak. Nah itu selalu ketemu. Atau kenapa kita tidak meninggalkan sunnahnya? Jangan sampai kita meninggalkan sunnah. Nah, Bapak itu muliakan oleh Allah. Dan ini kita di bulan suci Ramadan ini maksudnya Allah. Kita ini dilatih untuk melakukan ibadah ini istiqomah terus menerus. Ini terus saja. Dimulai dari apa? Diiming-iming oleh Allah dengan janji apa? Pahala yang berlipat-lipat, rahmat yang begitu luas, bahkan akan dibebaskan dari api neraka. Ditambah lagi masih tidak hanya itu, Allah menjanjikan Lailatul Qadar di dalamnya. Itu diantaranya apa? Kita ini dalam ibadah biar istiqomah. Sebulan penuh itu akan menjadi kebiasaan. Biasa setiap sebulan penuh saya mampu untuk pergi ke masjid. Kalau lagi maghrib, isya, subuh itu mampu. Dan itu bisa dilakukan terus-menerus selama 1 bulan. Mestinya nanti setelah bulan suci Ramadan melakukan itu ending bulan. Karena apa? Sudah melakukan training sebulan oleh Allah. Saya itu ringan sekali kalau bulan Ramadan itu mudah-mudah sedekah. Setiap ke masjid saya bawa infak. Itu bisa sebulan dilakukan. Nah nanti setelah Ramadan ya jangan berhenti. Kita sudah dilatih oleh Allah dan sukses. Maka tanda-tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita terus melanjutkan kebiasaan tadi secara istiqomah. Termasuk sholat malam, tarawih itu sholat malam, ya. Seperti persis pelaksanaannya kata sholat tahajud. Malah ada yang 8 plus 3, ada yang sampai 20 plus 3. Kuat, bisa. Tapi kenapa kalau di bawah Ramadan bisa? Kalaupun bisa, Bapak Ibu kelihatan oleh Allah. Kalaupun sekarang tidak bisa nanti bulan Ramadan, maka dikurangi saja kualitasnya, dikurangi kuantitasnya. Kalau kemarin sholat malam yang tarawih itu bisa 8 rakaat plus witir, sekarang saya ubah aja 2 rakaat saja plus 1 witir. Nah lebih ringan, tapi tidak tinggalkan istiqomah untuk tetap sholat malam. Ramadan aja bisa. Masa
sehari-hari yang lain nggak bisa, mestinya bisa. Nah, gitu. Makanya mari kita lakukan di bulan suci Ramadan ini betul-betul tempat pembenaran kami latihan untuk bisa istiqomah dalam ibadah. Tidak lagi yang awalnya ini sholat, semua ibadah dalam suci Ramadan ini kita lakukan karena itu tadi, karena Allah sedang memberikan begitu banyak bonus pahala. Awalnya nih, tapi lama-lama kok nggak enak kalau nggak dilanjutkan. Kados Bapak Ibu muliakan oleh Allah, ya biasanya ini kalau sarapan itu jam 09.00, kita kalau sarapan itu diganti jam 6. Buatin schedule. Biasanya jam 09.00 ya jam 09.00. Kados jenengan kalau sahur, awal sahur hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak enak. Nah, kenapa itu di luar kebiasaan. Nah, tapi kalau sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, sahur itu pun enak, sudah menjadi kebiasaan perut kita. Terus dulu, mungkin pun enak. Nah, kalau ini ngapunten, saya itu merasa ibadah yang agak berat ini puasa itu. Biasanya makan 3 kali, tiba-tiba harus menahan makan. Nah, tapi ternyata begitu kita puasa sehari, 2 hari, 3 hari, begitu seminggu, puasa itu rasanya menjadi nikmat. Gerak itu jadi lebih cepat, ngapunten lho. Seperti menurut saya juga. Jadi begitu puasa kok rasanya lebih nyaman, gerak lebih cepat. Apa-apa lebih set-set gitu kalau kita puasa. Berbeda kalau benar-benar masih muda dulu, puasa itu menyiksa gitu. Tapi kalau sudah seumur kita, kayaknya mungkin kalau puasa itu lebih nyaman, di perut lebih nyaman, gerak kita juga lebih nyaman. Nah, itu diantaranya karena kebiasaan. Maka jadikan kebiasaan itu dalam ibadah nanti setelah bulan suci Ramadan. Tidak usah menunggu bulan suci Ramadan ini nanti rajinnya Ramadan depan aja lagi. Iyalah ketemu.